Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ovina Minggu. Saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf. Pengertian paragraf adalah merupakan sekumpulan kalimat yang memiliki gagasan serupa untuk menerangkan hal-hal tertentu dalam sebuah teks. Paragraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, paragraf biasanya dijorokkan sedikit ke dalam. Walaupun begitu, setiap paragraf tidak selalu memiliki baris pertama yang dijorokkan. Terdapat ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama. Terdapat gagasan pendukung pada kalimat penjelas. Kemudian, syarat-syarat membuat paragraf yang baik memiliki kelengkapan unsur-unsur paragraf. Seperti yang kita telah ketahui, paragraf memiliki unsur berupa kalimat utama dan penjelas. Kedua unsur tersebut seharusnya terdapat pada sebuah paragraf. Terdapat hubungan pada unsur-unsur paragraf yang ditulis. Kalimat penjelas sebaiknya memiliki gagasan yang relevan dengan ide pokok paragraf. Begitu juga dengan kalimat utama yang sebaiknya dapat menggambarkan secara umum gagasan-gagasan penjelas yang ada dalam paragraf. Terdapat kepaduan pada unsur-unsur paragraf yang ditulis. Gagasan utama dan penjelas dalam paragraf harus bersifat logis dan memiliki hubungan yang utuh. Kemudian kita masuk pada syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu ada 3. Yang pertama, memiliki kelengkapan unsur-unsur paragraf, dan yang kedua, terdapat hubungan pada unsur-unsur paragraf yang ditulis, dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, terdapat kepaduan pada unsur-unsur paragraf yang itu. Kemudian kita masuk pada dalam setiap paragraf harus ada syarat-syarat berikut. Yang pertama, kesatuan, maksudnya semua kalimat dalam paragraf harus berkaitan dengan satu ide pengendali yang sering kali disebut pula sebagai kalimat topik di dalam paragraf. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan isi teks. Kalimat-kalimat di dalam paragraf semuanya harus berhubungan dengan ide pusat atau isi teks secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, kesinambungan, yaitu koherensi. Artinya kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus diatur dengan cara yang logis dan mengikuti rencana perkembangan tulisan yang pasti. Kemudian keempat, dikembangkan dengan baik. Artinya setiap ide yang dibahas di dalam masing-masing paragraf harus dijelaskan dan didukung dengan cukup lewat bukti dan detail, dan keduanya sama-sama menjelaskan ide pengendali dari sebuah paragraf. Kemudian syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan atau koherensi adalah sebuah paragraf yang mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Artinya setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. Oleh karena itu, setiap kalimat yang membentuk paragraf harus ditata secara cermat agar tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari gagasan utama paragraf tersebut. Seandainya dalam satu paragraf itu ada satu atau lebih kalimat yang menyimpang dari gagasan utama, tentu paragraf menjadi tidak utuh dan tidak berkaitan dengan mengganggu kelancaran pembacaan karena terasa sumbang. Untuk itu, Anda harus cepat-cepat menanggalkan atau membuang kalimat yang menyimpang dari gagasan utama paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, kepaduan atau koherensi adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Sebab sesuatu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri, terlepas dari gagasan pokok penyusunan paragraf yang harus dibangun melalui kalimat-kalimat yang logis, bersistem, teratur, dan saling berkaitan agar pembaca dapat memahami jalan pikiran penulis. Agar sebuah paragraf padu baik, harus ada sarana pengait kalimat dalam paragraf yang ditulisnya, meliputi pengaitan, pengulangan, dan penghulung antara kalimat. Dalam pemakaiannya, ketiga sarana kepaduan paragraf tersebut dapat digunakan secara bersamaan
A. Penggantian. Penggantian merupakan sarana pengait kalimat dalam paragraf yang berupa penyulihan atau penggantian unsur-unsur tertentu dengan menggunakan kata ganti dalam kurung dia, mereka, ia, dan kalian. Kata penunjuk yaitu ini, itu, yaitu tersebut, di atas, di bawah, atau kata lain yang mempunyai ciri yang bersifat pada kalimat tersebut atau sebelumnya dalam kurungnya. Yang D. Pengulangan. Pengulangan merupakan sarana pengait kalimat dalam paragraf yang dilakukan dengan cara mengulang bagian kalimat sebelumnya. Pengulangan dapat berupa kata, kelompok kata, atau bagian-bagian tertentu dari kalimat topik sebagai kata-kata kunci. Istilah lain pengulangan adalah repetisi. C. Penghubung antar kalimat. Kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup